Al-Ikhwah, sampailah kita ke bagian yang ke-30 dari pembahasan kitab Minhaj Firqatun Najiyah, jalan golongan selamat, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bagian yang ke-30 ini kita akan membahas nifaq. Nifaq garis miring munafiq. Ya. Nifaq kelakuannya, munafik orangnya. Ya. Nifaq karakter mentalitasnya, munafik orangnya. Secara etimologi, nifaq itu artinya binatang jerbu, yaitu binatang padang pasir yang mempunyai dua pintu. Dia punya sarang di padang pasir, lubangnya dua. Kalau dikejar ke lubang yang satu, dia akan lari ke lubang yang lain. Dikejar lagi ke situ, dia balik lagi ke lubang pertama. Itu binatang jerbu, itu disebut dengan nifaq. Itu secara bahasa, secara lughawiyah. Nah, menurut terminologi, menurut istilah syar'i, nifaq itu adalah menampakkan Islam dengan lisan, tetapi hati dan jiwanya mengingkari, tidak sesuai mulut dengan hati. Nah, itu namanya nifaq besar. Maka disebut juga dengan nifaq i'tiqadi, nifaq i'tiqad. Ya, akidahnya yang rusak, lidahnya bersyahadat tapi hatinya kafir. Ada demikian. Di antara sepak terjang nifaq itu, nifaq i'tiqadi itu, mereka mendustakan Rasul. Walaupun lidahnya bersyahadat, tapi hatinya mendustakan Rasul. Dia tidak suka sebenarnya dengan Rasul itu. Dan mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasul. Mendustakan ajaran Rasul. Yang kedua, nifaq i'tiqadi itu atau nifaq besar itu membenci Rasul dan membenci risalah, membenci ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, nifaq i'tiqadi itu senang dengan kekalahan Islam, senang dengan kemunduran Islam. Sebaliknya, mereka benci terhadap kemenangan Islam, benci terhadap kemajuan Islam. Nah, tentang orang munafik ini atau yang punya penyakit nifaq ini, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan. Begitupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Nah, tentang definisi tadi, menampakkan Islam dengan lisan, tetapi hati dan jiwanya mengingkarinya, ini bisa kita lihat dalam Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 8, 9, dan 10. Ini tidak dituangkan dalam kitab, buka mushaf,
Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8, 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas, dan di antara manusia, manusia yang dimaksud adalah manusia munafik. Ada yang berkata, kami juga beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, kata mulut mereka. Padahal wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin, kata Allah. Allah lebih tahu dengan kebohongan mereka. Jadi langsung divonis oleh Allah dalam ujung ayat, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Loh, kok gitu sih? Nah, tentu muncul pertanyaan. Dijawab oleh Allah di ayat 9. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka mau menipu Allah, mau menipu orang-orang yang beriman. Enggak sembarangan, saudara-saudara. Allah mau mereka tipu, bayangkan. Jangankan kita, Allah mau mereka tipu. Namun wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Inilah yang tidak kunjung mereka sadari. Mereka menipu, ternyata tertipu. Ya. Mereka yang menggali lubang, mereka yang masuk ke dalam lubang itu. Ini yang terjadi pada orang-orang munafiqin. Orang-orang yang punya mental karakter nifak. Kalau pertanyaan ini dilanjutkan, ada apa rupanya mereka dengan Allah? Kok sampai mereka mau menipu Allah? Dendam apa mereka dengan orang mukmin? Kok sampai mau menipu orang mukmin? Dijawab oleh Allah dalam ayat 10. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hasad, iri, dengki. Nah, jadi nifak ini berasal daripada penyakit iri, penyakit dengki. Kalau hati kita sudah meradang dengan iri dan dengki, cepat obati. Sebab kalau tidak akan terjadi komplikasi. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit mereka itu. Dengan penyakit apa? Dengan penyakit nifak. Jadi penyakit nifak itu berawal daripada penyakit iri dan dengki. Nah, nanti kan kita sampaikan sejarah Islam nanti. Siapa yang iri dan dengki itu yang menimbulkan dia menjadi tokoh munafikin. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Untuk mereka sudah disiapkan azab yang pedih sesuai dengan apa yang mereka dustakan dahulu. Ini ayat menerangkan definisi daripada orang yang munafik, daripada nifak itu. Melahirkan keislaman tapi menyembunyikan kebusukan hatinya, mengingkari Islam itu sendiri. Sekarang kita berlanjut kepada yang 3 poin ini. Mendustakan Rasul dan risalahnya, membenci Rasul dan risalahnya, senang dengan kekalahan, kemunduran Islam, dan benci terhadap kemenangan Islam, kemenangannya. Sekarang kita ke At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67. Juga tidak ada dalam kitab. Buka mushaf.
At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik, baik dia laki-laki maupun perempuan, sama saja. Pria ataupun wanita, sami mawon. Bapak-bapak atau ibu-ibu, podo wae. Nggak ada bedanya. Ba'duhum min ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain bekerja sama, bergandengan tangan, bersinergi untuk apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, menyuruh orang berbuat mungkar dan mencegah orang berbuat ma'ruf. Nah, di sini sudah mulai tergambar. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar? Ini terbalik. Mereka amar mungkar nahi ma'ruf. Kemungkaran mereka dorong-dorong, mereka support. Yang ma'ruf mereka cegah, mereka halang-halangi. Itu gerakan orang-orang munafik. Di Madinah mereka membuat masjid terkenal dengan Masjid Dirar untuk memecah belah kaum muslimin. Disuruh runtuhkan oleh Allah masjid itu. Akhirnya diruntuh masjid itu. Kita juga bisa merasakan apa yang terjadi di negeri kita. Amar mungkar, ya, LGBT dilindungi. Dahsyatnya LGBT pada hari ini sampai-sampai ke pondok pesantren terjadi praktek LGBT. Pembina pesantren mensodomi santri-santrinya. Inilah buah. Selama ini LGBT dilindungi undang-undang, maka buahnya sudah pada masak, ya, dipetik bersama-sama. Dan beritanya bukan 1-2, ya, merebaknya LGBT, ya, kawin satu jenis. Tidak di Jakarta, tidak di Sumatera, di mana saja angka LGBT semakin membengkak. Ini dilindungi. Padahal ini adalah perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang terlaknat, warisan umat Nabi Lut, warisan negeri Sodom yang dieksekusi oleh malaikat Jibril di pagi hari. Hancurlah negeri Sodom. Ini contoh amar mungkar. Contoh nahi ma'ruf. Yang ma'ruf dihalang-halangi. Betapa seringnya kajian dibubarkan dengan dalih kajiannya keras, dengan dalih kajiannya mengadu domba, intoleran, radikal, radikul. Padahal sudah banyak rekaman kajian itu. Kajian itu enggak radikal, radikul. Kajian itu mencerdaskan umat, meluruskan akidah. Tapi kajian itu dibubarkan, enggak boleh ngaji. Di kalian yang lain, di kesempatan yang lain, yang membubarkan kajian itu nongkrongin dangdutan, mengamankan Natal di gereja. Natal di gereja diamankan, kajian dibubarkan, musik itu ditongkrongi.
Ini diantara contoh amar mungkar nahi ma'ruf, sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi At-Taubah surah 9 ayat 67 menceritakan al-munafiquna wal munafiqat, orang munafik baik laki maupun perempuan yang satu dengan yang lain saling bergandengan tangan dalam rangka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, menyuruh berbuat munkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka, mereka bakhil. Kalau sudah untuk kemajuan Islam, mereka jahit dompetnya. Tapi kalau untuk hura-hura, mereka keluarkan uangnya. Nasullaha fanasiyahum, gerakan mereka brutal, seakan mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang yang fasik, bukan orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, At-Taubah ayat 67 membongkar gerakan daripada orang-orang munafik. Bukti yang kedua ada di sirah nabawiyah. Ya, mungkin sebagian teman-teman mengikuti kajian sirah nabawiyah di mana saya nggak tahu. Tapi kalau nggak pernah mengikuti kajian sirah nabawiyah memang agak bengong. Ya. Di mana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua trik rekod, rekam jejak orang munafik itu, yang kesemuanya dalam 3 poin ini. Orang tersebut bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, rekam jejak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafikin di Madinah. Ini yang dikatakan tadi oleh ayat fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit, penyakit iri dan penyakit dengki. Sebelum terjadi peristiwa hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul digadang-gadang menjadi penguasa Madinah, calon penguasa Madinah. Dan kedua suku ketika itu, suku Aus dan Khazraj, sudah sepakat. Pribumi Madinah ketika itu cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Yahudi pendatang. Sudah sepakat untuk mendaulat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penguasa Madinah. Madinah nomor 1. Tapi sebelum terjadi hari pengangkatan, hari pelantikan, terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dengan munculnya Rasulullah di Madinah, 180 derajat perhatian orang-orang Madinah beralih kepada sosok yang baru datang. Orang lebih simpati kepada Rasulullah daripada kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itulah mulai sakitnya tuh di sini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Sakit apa? Iri, dengki. Karena ini tidak kunjung diobati, terjadilah komplikasi. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit menjadi penyakit nifaq. Itu terjadi di tahun pertama hijrah, ya, Rasulullah hijrah. Lalu kemudian perang Uhud, sebelum terjadi perang Uhud. Nah, kan kita harus sedikit banyak tahu sejarah. Tahun pertama hijrah itu meletus perang Badar. Di bulan apa?
Ramadan. Bulan Ramadan tahun pertama hijrah meletus perang Badar. Hanya dengan 313 orang rombongan Rasulullah berhasil mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy. Itu terjadi Ramadan tahun pertama hijrah. Setahun setelah itu Syawal tahun kedua hijrah, ya, maka kafir Quraisy menuntut balas. Mereka mau menyerang Madinah. Secepatnya Rasulullah mengadakan briefing, kumpulkan sahabat. Hati-hati, kafir Quraisy mau menyerang kita. Apa taktik strategi kita? Mau kita serang mereka ke Badar seperti tahun kemarin, atau kita tunggu saja di Madinah? Ini buah pembicaraan Rasulullah SAW. Setelah mengumpulkan pendapat-pendapat sahabat, lalu kemudian Rasulullah memutuskan kafir Quraisy ditunggu di lereng Uhud. Ini pra Uhud. Nah, saya tulis di sini pra Uhud, sebelum meletus perang Uhud. Berita yang sampai ke telinga Rasulullah, pasukan kafir Quraisy yang datang dari Makkah tidak kurang dari 3.000 orang. Mereka menuntut balas, mau mengalahkan kaum muslim. Target mereka membunuh Rasulullah. Nah, maka ketika briefing itu terkumpullah 1.000 orang. Masih sepertiga, Pak. Belum imbang. Nah, yang sepertiga ini diperdaya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Dulur, jenengan tahu nggak? Muhammad itu perang dengan orang kampungnya. Iya benar, iya. Lalu untuk apa kita ikut-ikutan? Biarin aja Muhammad berangkat ke Uhud sendirian. Kita mengemini ngopi-ngopi di Madinah. Iya juga ya. Berhasil. Maka 300 orang diantaranya berhasil diperdaya balik kanan. Di hari keberangkatan ke Uhud, izin Rasul, saya nggak ikut. Izin, saya tidak ikut. Tinggal 700 orang yang setia mendampingi Rasulullah ke lereng Uhud. Ini rekam jejak yang pertama, ngempesin perjuangan. Berhasilkah Abdullah bin Ubay bin Salul? Berhasil ngempesin. 1.000 menjadi 700, yang 300 berhasil diperdaya. Kita tidak akan lanjutkan sejarah perang Uhud. Kita lanjut kepada pasca Bani Mustaliq. Pada bulan Sya'ban tahun yang ke-6 hijrah meletus lagi perang Bani Mustaliq. Ya, meletus lagi perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq ini atau disebut dengan perang Al-Muraisi karena terjadinya di sumur Muraisi. Posisinya di antara Makkah dengan Madinah. Dari Madinah 300 km, dari Makkah 120 km, agak dekat ke Makkah. Di situ ya, ada sumur Muraisi namanya. Jadi perang Bani Mustaliq ini disebut juga dengan perang Muraisi. Kapan terjadinya? Sya'ban tahun ke-6 hijrah. Abdullah bin Ubay bin Salul ikut. Dia bersyahadat. Dia ikut rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah setiap mau perang mengundi istrinya siapa yang mau diajak. Keluarlah nama ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Perang selesai. Kemenangan tetap di tangan kaum muslimin, di tangan Rasulullah. Bani Mustalik bisa dikalahkan. Lalu setelah selesai peperangan, rombongan pulang ke Madinah. Dekat mau sampai ke Madinah, rombongan istirahat. Rasulullah menyuruh menggelar tenda. Karena terlalu capek, jauh berjalan. Ratusan kilometer jalan kaki, bayangkan. Ya paling ada yang naik onta, naik kuda. Yang lebih banyak pasukan jalan kaki. Nah, digelar tenda. Oh, istirahat di situ. Nah, tengah istirahat itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada keperluan. Ya maklum wanita. Lalu selesai keperluannya, balik lagi ke rombongan. Ketika itu sadar kalungnya hilang. Ini kalung boleh minjam, bukan kalung sendiri. Astagfirullah, kalung saya mana? Balik lagi ke tempat yang tadi. Setelah mendapatkan kalung, baru balik ke rombongan. Ketika balik yang kedua, rombongan sudah berangkat ke Madinah. Tinggallah Aisyah sendirian di tempat sepi di malam hari. Bayangkan betapa mencekamnya ketika itu. Aisyah lebih memilih menunggu, mudah-mudahan ada sahabat yang menjemputnya, atau Rasulullah menyuruh sahabat menjemputnya. Qadarullah, setelah itu muncul Safwan, ya, Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Qadarullah, Safwan ini pengantuk, suka tidur, lebih duluan ketinggalan daripada rombongan. Tapi Safwan kan laki-laki, nggak apa-apa, di sini percaya diri saja menyusul rombongan. Jadi dari arah Murasi tadi nampak dari jauh ada hitam-hitam di dekat. Ternyata Aisyah sendirian di tempat sepi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah di tempat sepi sendirian. Maka tidak banyak komentar. Safwan ketika itu menderumkan ontanya dan mempersilahkan Aisyah naik ke atas onta. Safwan menuntun di bawah. Bukan ambil kesempatan dalam kesempitan. Lumayan ini dua-duaan di atas onta. Tidak. Tidak. Safwan menuntun onta di bawah. Nah, maka berjalanlah. Aisyah di atas onta, Safwan menuntun onta di bawah, menyusul rombongan. Alhamdulillah, lama-lama berjalan, rombongan disusul juga. Nah, ketika itulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai keluar ngoceh dari mulut kotornya. Tuh kan, kamu ketahuan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, pacaran ye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pecahlah berita ketika itu. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul orang pandai ngomong. Bicaranya orang percaya. Sampailah goncang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Inilah yang disebut dalam sejarah hadithul ifki. Artinya hoax, berita bohong. Berita bohong. Ya, inilah rekam jejak Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kedua kalinya dalam sejarah. Ya, inilah kesimpulannya. Sebenarnya mereka benci, mau menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala lebih murka kepada orang-orang munafikin daripada kepada orang kafir. Nah, ini kita sampaikan bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang munafik ini melebihi orang-orang kafir kalau tidak sepadan. Pertama, orang munafik itu kalau mati sebelum bertaubat, dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Dosa mereka tidak diampuni oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kembali ke At-Taubah, ya. Kita kembali ke At-Taubah surah yang ke-9 di ayat 80. Sudah ketemu? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun, podo wae sami mawon. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalaupun kau mintakan ampun kepada Allah sampai 70 kali, falay yaghfirallahu lahu, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Kenapa? Zalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu disebabkan karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah bongkar jati diri orang munafik itu. Sebenarnya mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Tapi mereka akan bersyahadat, Ustaz. Iya, syahadatnya sekedar lipstik penghias bibir. Mereka juga sholat kok, mereka ikut perang bersama Nabi. Betul. Tapi sholatnya, perangnya, kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Sebenarnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Sekali waktu datanglah putranya menghadap Rasulullah. Putranya bernama Abdullah juga, ya. Namanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin. Dia punya anak, namanya juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kayaknya orang Arab nggak punya nama lain, itu kayak itu aja, bolak-balik. Nah, tapi Abdullah yang anaknya ini sahabat baik dengan Rasul, sahabat dekat dengan Rasul. Ya Rasulullah, ada apa? Ayah anda meninggal. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon kesediaan engkau ya Rasul. Apa yang bisa saya bantu? Minta gamismu untuk kain kafan ayah anda. Oh begitu? Ya nih, bawa pulang. Satu lagi ya Rasul, apalagi? Mohon kesediaan anda untuk mensolatkan jenazah ayah anda Abdullah bin Ubay bin Salul. Siap, saya berangkat. Lupa, Rasulullah lupa, Abdullah bin Ubay bin Salul musuh bebuyutan. Tapi bukan Rasulullah namanya kalau bukan pemaaf. Rasulullah sangat pemaaf walaupun terhadap musuh sendiri. Maka sangat naif kiranya kalau kita tidak memaafkan saudara kita. Kita sesama muslim saling bermaafan. Jangan dendam, jangan ada dendam di antara kita. Ingat, Rasulullah tidak dendam, pemaaf walaupun kepada musuh sendiri. Siap, saya berangkat. Rasulullah berangkat mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun sudah dicegah oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, lupakah anda Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafikin, musuh bebuyutan kita? Ya bohtan nopo-nopo. Rasulullah berangkat. Ya Rasulullah, kan Allah sudah katakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun sama saja ya Rasul.
Kalaupun kau mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Iya, saya tahu ayat itu. Lebih 70 kali saya mintakan ampun kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang apa lagi Rasulullah bayangkan? Rasulullah tetap berangkat. Maka di tengah jalan turunlah At-Taubah surah 9 ayat 84 yang melarang Rasulullah mensolatkan. Turun ke bawah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Muhammad, jangan kau salatkan seseorang yang mati di antara mereka, orang munafik itu, selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, jangan kau ziarahi kuburnya. Kenapa? Diulang lagi oleh Allah, innahum kafaru billahi wa rasulih, karena sebenarnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik. Betul-betul Allah telanjangi, Allah bongkar jati diri orang-orang munafik itu. Nah, barulah Rasulullah mundur, tidak lagi mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul langsung dimasukkan saja ke dalam lubang seperti jenazahnya Abu Talib, ayahandanya Ali radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun dia punya harta, kalaupun dia punya anak-anak, tidak menyenangkan dia, tapi menyengsarakan dia. Kan kita mengidamkan dan meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah aku istri, anak untuk penyejuk mata. Ya, senang mata kita melihat istri kita, melihat anak kita. Itu yang kita inginkan. Tapi tidak dengan orang-orang munafik, harta dan anaknya menyengsarakannya. Kita turun ke bawah ayat 85, masih At-Taubah. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah engkau, hai Muhammad, kagum, terpesona terhadap harta dan anak-anak mereka. Hartanya banyak. Ya, kalau zaman sekarang bukan miliarder lagi, ya, triliunan hartanya. Ya, apalagi habis menjabat 2 hari, rekeningnya langsung membengkak. Itu tuh banyak hartanya. Anaknya, kalau laki ganteng-ganteng, tampan, menawan, mempesona. Kalau perempuan cantik, bahenol, ya, menarik, mempedaya, mengagumkan. Tapi innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia. Kebanyakan anaknya menjadi sampah di tengah masyarakat, bikin onar, terlibat narkoba, sabu-sabu, memfitnah, ya, banyak yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan agar nyawa mereka melayang sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ini ancaman Allah terhadap mereka. Nah, yang keempat setelah azan Isya, insyaallah. Tadi kita sampai nomor 3, harta dan anak-anak mereka menyiksa mereka di dunia, yang terlibat narkoba, ya, LGBT, fafafifi, ya, macam-macam, membuat onar. Yang keempat, orang-orang munafik
itu ditempatkan di dasar neraka jahanam. Ditempatkan di dasar neraka jahanam. Masih mending orang kafir di atas munafik posisinya. Paling bawah munafik. Nah, secara logika belum pernah ke neraka kan? Belum pernah ke neraka kita, tapi secara logika kira-kira lebih panas mana yang di bawah dengan di atas? Hah? Kalau kita merebus air di periuk, taruh atas tungku, lebih panas bawah atau di atas? Bawah paling panas. Ya. Ini ya, ini ada dalam kitab ini, ya. Halaman 141, An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dilemparkan ke tempat yang paling bawah dari neraka, asfal. Ternyata asfal itu dari bahasa Arab, Pak. Apa itu asfal? Perbaikan jalan, aspal. Aspal kan? Aspal itu dijunjung pada diinjak. Diinjak karena jadi bawah. Ya, asfali itu paling bawah, arti isim tafdil dari safala, asfal, paling bawah dari neraka. Neraka apa tuh? Nah, itu dia Taubah, kembali ke Taubah ayat 68. Ya. Neraka jahanam. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah janjikan untuk orang munafik baik laki maupun perempuan dan orang-orang kafir, ya, dengan apa? Dengan neraka jahanam, ya, seneraka dengan orang kafir tapi tingkatannya paling bawah. Mereka seneraka, neraka jahanam, tapi tingkatannya, kamarnya saja, tingkatnya aja yang berbeda. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan dibangkitkan. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal, tidak akan putus-putus mereka diazab. Begitu murkanya Allah terhadap orang-orang munafik. Nah, selesai pembahasan kita tentang nifak besar atau nifak i'tiqadi. Maka Senin pekan depan kita lanjut kepada nifak kecil atau nifak amali 142.